Alexa memasuki ruang belajar dengan segelas susu. Melihat ekspresi ragu-ragu di wajah Kenzie, dia mengangkat alisnya dan duduk di sampingnya. Ada apa? Kenzie masih fokus pada naskah di tangannya. Alexa mengikuti pandangannya dan melihat bahwa naskahnya berjudul Kerabat yang Hilang. Genre, kejahatan, aksi. Artinya, film tersebut akan melibatkan banyak adegan perkelahian, adegan kejar-kejaran, dan adegan pengambilan gambar. Saat syuting film seperti ini, seringkali para aktornya mengalami cedera, baik besar maupun kecil. Kamu ingin aku berakting di film ini? Alexa membalik-balik naskah dan melihat sinopsis umumnya. Itu tentang seorang istri polisi yang suaminya hilang selama bertahun-tahun. Sambil mengerjakan kasus sehari-hari, dia terus mencari suaminya di samping. Pada akhirnya, dia menemukan kejahatan besar yang dilakukan oleh suaminya. Ternyata suaminya adalah seorang buronan sebelum mereka menikah. Karakter Alexa kali ini suka berkelahi. Dia tidak suka menyelesaikan masalah secara lisan dan selalu menggunakan kekerasan. Ini tantangan yang cukup besar. Alexa tiba-tiba tertawa, tetapi ini seharusnya cukup menegangkan dan mengasyikkan. Aku menyukainya. Saat menilai sebuah naskah, hal pertama yang dilihat Kenzie adalah alur cerita yang kuat. Selain itu, ia menerima segala jenis genre untuk Alexa. Ini karena dia tahu Alexa akan mampu mengatasinya. Dia tidak seperti aktor lainnya, dia tidak perlu mengulang genre yang sama berulang kali. Adapun alasan mengapa ia tidak menerima peran serial televisi apapun adalah karena filmnya tidak membutuhkan waktu lama untuk diselesaikan. Film adalah cara yang lebih cepat bagi Alexa untuk mendapatkan pengalaman. Tapi, kemungkinan besar kamu akan terluka, kata Kenzie sambil menutup naskahnya. Biarkan aku melihat yang lain dulu. Apalagi yang kamu cari? Karena kamu sudah memilihnya, itu pasti yang terbaik. Tidak ada lagi yang perlu dipertimbangkan, aku akan melakukannya, seru Alexa. Aku tahu ini sulit, tapi aku menyukainya. Ini akan menjadi proyek terakhirku sebelum aku mempersiapkan anak. Aku ingin memberi kejutan pada penggemarku. Kenzie memeluk Alexa. Dari bahasa tubuhnya, terlihat jelas bahwa dia tidak tega membiarkannya melakukan itu. Balapan mobil, senjata, adegan perkelahian dan pelarian, semuanya membuatnya cemas. Saya manajer Anda, saya akan memutuskan. Ditambah lagi, Stupid belum dirilis secara resmi. Setelah resmi dirilis, kamu akan menerima lebih banyak tawaran. Alexa mengerti bahwa Kenzie khawatir, jadi dia tidak memaksa. Dia hanya tersenyum dan menyerahkan segelas susu padanya. Minumlah ini dulu. Usiamu hampir 33 tahun, kamu perlu memperhatikan kadar kalsiummu. Kenzie menoleh dan melihat senyum Alexa. Dia tiba-tiba menutup laptopnya dan menggendongnya. Biar kutunjukkan kekuatan pinggulku. Larut malam, di dalam istana yang sepi, seorang pria berusia 40-an tahun sedang bermain catur bersama temannya, ketika asistennya tiba-tiba muncul di hadapannya dan berkata, "Ketua Irfan, dia sudah tiba." Seorang gadis berusia awal 20-an mengikuti di belakang asistennya. Dia tampak panik dan sedikit gemetar. "Nona Ninda, silakan duduk," kata Ketua Irfan sambil tetap fokus pada permainan caturnya. "Aku keluar tanpa sepengetahuan manajerku. Aku tidak punya banyak waktu," gadis muda itu menjelaskan. "Sangat terburu-buru." Ketua Irfan mengangkat kepalanya dan membetulkan kacamatanya. "Tetapi saat ini kamu adalah penyanyi wanita baru yang paling menjanjikan di Mandala dan aku cukup tertarik padamu. Kami tidak punya dendam satu sama lain." "Mengapa kamu menyentuh adikku?" Ninda bertanya. "Ya, kami memang tidak punya dendam terhadapmu, tapi kami punya dendam terhadap bosmu. Tidak mudah bagi saya untuk berinvestasi dalam sebuah film. Tapi, dia tidak hanya bersaing dengan kami, dia bahkan menindas kami.
dengan mengendalikan pikiran publik dan industri. Jadi, bukankah menurutmu kita harus menaruh dendam padanya? Setelah berbicara, dia meletakkan bidak catur. Aku sebenarnya tidak ingin kamu berbuat banyak. Ini cukup sederhana. Semua orang tahu betapa Kenzie sangat peduli pada Alexa. Aku hanya ingin tahu berita terbaru tentang Alexa. Aku tidak memiliki kemampuan untuk dekat dengan orang-orang sekaliber itu. Ninda melambaikan tangannya. Ya, benar. Ketua Irfan tertawa. Tidak ada di antara kalian yang mengetahui hal ini. Tetapi Jevan dari Mandala sebenarnya bernama Andre. Dia adalah saudara laki-laki Alexa. Karena kamu sering bekerja sama dengannya, bukankah menurutmu dia akan mengetahui segalanya tentang Alexa? Bagaimana kamu mengetahui hal ini? Ninda bertanya dengan kaget. Ini masalah bisnis, kamu tidak perlu mempertanyakannya. Aku ingin tahu apa yang sedang dilakukan Alexa. Jika Kenzie berani menghalangi jalanku lagi, aku akan mengambil tindakan terhadap Alexa. Lebih baik dia jangan berpikir bahwa aku tidak bisa memahami rencananya. Ketua Irfan mendengus. Dia belum pernah mendengarnya sebelumnya. Jahe tua itu pedas. Persaingan antara stupid dan penembak setan awalnya adalah sesuatu yang tidak terucapkan. Tentu saja, hal itu masih belum terungkap, tapi seseorang tidak bisa menghindari rencana licik orang lain. Ninda berasal dari keluarga terpelajar. Baginya, menyanyi hanyalah sebuah hobi karena ia menyukai musik pop. Alasan dia masuk ke Mandala bukan karena suaranya, tapi karena dia bisa menulis lagunya sendiri. Dia memang pernah bekerja sama dengan Andre di masa lalu, dan mereka cukup akrab satu sama lain. Namun karena hal ini, dia menjadi sasaran empuk bagi pimpinan Irfan. Industri hiburan selalu menjadi sumber air dalam yang telah lama ia persiapkan. Dia tahu, di balik kemewahan dan kemewahan ada banyak kegelapan. Tetapi, apakah itu berarti dia harus merendahkan diri untuk membantu penjahat? Dia tidak bisa mengubah apa yang terjadi di sekitarnya, tapi dia bisa membuat pilihannya sendiri. Setelah kembali ke Mandala, dia melihat Andre sedang berlatih lagu barunya di salah satu ruang latihan. Saat dia mendengarkan suaranya yang tajam, dia ragu-ragu sejenak sebelum membuka pintu dan masuk. Andre, ada sesuatu yang ingin aku bicarakan denganmu. Andre berhenti memetik gitar di tangannya dan menatap Ninda. Ayo cari tempat yang nyaman untuk bicara. Atap. Setelah tiba di atap bersama, Andre memandang Ninda dan bertanya, apa yang ingin kamu bicarakan? Nama aslimu adalah Andre dan kamu adalah saudara laki-laki Alexa. Apakah itu benar? Ninda mengepalkan tangannya dengan gugup. Dia tidak tahu apakah dia telah mengambil keputusan yang tepat. Andre sedikit terkejut. Saat dia menatap wajah halus Ninda, dia menganggukkan kepalanya. Bagaimana kamu mengetahuinya? Produser Devil Shooter mengetahui bahwa aku sebelumnya pernah bekerja sama denganmu. Jadi dia menangkap adikku dan mencoba mengancamku untuk mendapatkan informasi tentang Alexa melaluimu, Ninda menjelaskan dengan cemas. Saat angin lembut menyapu rambutnya, dia tampak sangat polos dan tulus. Saya tidak ingin melakukan hal seperti itu dan saya tidak ingin ditekan oleh orang lain. Jadi, bisakah kamu membantu saya memikirkan cara untuk menyelamatkan saudara saya? Andre memandang Ninda. Dia bisa dengan mudah menyerah dan melakukan apa yang diperintahkan, tapi dia malah memilih untuk jujur. Maaf, saya tidak pernah mengira seseorang yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan kita akan terkena dampak bahaya kita. Aku tahu ini bukan sesuatu yang ingin kamu lihat terjadi. Tapi kita berada dalam situasi mendesak. Aku harus menyelamatkan adikku. Dia baru berusia 17 tahun. Karena adikmu ada di tangannya, dia harus mengawasi seluruh keluargamu, Andre menyimpulkan. Ini tidak akan berhasil. Bahkan jika kita menyelamatkan saudaramu, ayah dan ibumu masih dalam bahaya.
Aku akan pergi berbicara dengan Tuan Kenzi. Apakah dia bersedia membantu menyelamatkan adikku? Kamu tidak perlu khawatir. Karena masalah ini melibatkan adikku, dia tidak akan duduk diam di pinggir lapangan. Bahkan jika Kenzi ingin duduk diam, Alexa tidak akan mengizinkannya. Di sini, sebelum mereka, ada orang lain yang akan melakukan apapun demi uang, termasuk penculikan dan pemerasan. Industri ini terkadang membuatku ingin bersumpah. Dari luar, tampak begitu glamor. Aku tidak pernah membayangkan, di balik fasadnya, sangat berantakan, keluh Andre. Saya akhirnya mengerti mengapa kakak saya terus menekankan bahwa industri ini berbeda dengan apa yang saya pikirkan. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.